Semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sudah pada sarapan? Sudah pada sarapan ini? Sudah ya? Mandi sudah? Belum? Nanti habis jemit mandi ya. Ya seperti biasa ya untuk jemitnya. Nanti kalian bisa sambil makan camilan kayak gitu ya, sambil minum biar nggak bosen ya. Tapi jangan makan berat-berat aja kayak nasi itu. Kan nggak konsen nanti jadinya ya. Ya kalau sambil camilan ya nggak apa-apa lah ya, roti gitu. Jajan gitu misalkan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi lagi ya, belum selesai materi fungsinya. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa ya. Siapa yang? Claudia ya? Claudia, silakan pimpin doa. Ayo nak, silakan pimpin dulu. Ya, terima kasih Claudia sudah mau memimpin doa. Nah, sebelum mulai ini absen dulu deh. Untuk kelas 8A, mana suaranya? Siapa aja yang sudah hadir kelas 8A? Nih, Miss lihat ada Gian, Claudia. Claudia, siapa lagi? Devin, 8A. Siapa itu? Devin, Cristiano, Dewa, Gian, Firman, Bagus, Pranata, Bagus Arta. Ya, ada sekitar 8 orang kayaknya ya. Nah, untuk kelas 8B. Kelas 8B siapa yang sudah hadir? Miss lihat ini ada Citra, Stefani, Alika, Feby, siapa lagi nih? Saka, Lydia. Siapa lagi 8B? 8B, Dede. Iwono. Oke, untuk kelas 8C. 8C. Mana suaranya 8C? 8C ada Novi, Nesa, Vicky. Ini Yaya Sukariah ini siapa ya? Yaya Sukariah ini siapa? Ada Adma, ada Kiki, ada Nathan. Oh, Siti Mesarah ya? Oke. Ya, selamat bergabung anak-anak. Nah, jadi Miss izin share screen ya, langsung. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Ya, ingat konstruksi digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Ya, berbeda dengan yang bagian bentuk peralatan, namun teknologi konstruksi bentuk peralatan atau ini yang digunakan dengan sisi lainnya untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian itu ya. Nah, jadi yang untuk teknologi sudah terlihat screen yang Miss share, anak? Sudah ya? Sudah terlihat screennya Miss? Belum ya? Tunggu ya, sinyalnya ini agak. Belum kelihatan ya? Tunggu ya. Nah itu ya, cuma jalan saat iya. Nah ini contohnya di belakang. Ini sangat bermanfaat ya, karena ini korupsi. Nah, ya. Nah sebelum menjelaskan konstruksi, ada yang tahu apa itu konstruksi? Konstruksi itu apa? Bangunan lagi. Sudah sekarang? Sudah terlihat screen-nya, Miss? Belum juga ya? Oh, ini kenapa ini? Kalau konstruksi artinya membangun
sesuatu yang sumber apa yang dasarnya itu yang fondasi yang tidak dapat untuk apa kelangsungan hidup kita yang menggunakan materi kebesaran perasaan. Jadi konstruksi itu pasti bangunan itu. Ya untuk adanya bangunan pasti kita membutuhkan apa? Awalnya fondasi. Dasarnya kalau tidak ada fondasi berarti sebuah konstruksi atau bangunan itu tidak akan cukup, tidak akan berjalan lama itu umurnya ya. Kemudian nih ya. Jadi kalau rumah itu Sudah? dasarnya apa? Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, siap. Sudah lihat berarti ya? Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Tunggu ya. Nah, ini. Nah, yang kita akan pelajari hari ini itu ada ya. Ya, itu yang paling dahulu adalah batu, kemudian besi itu yang sama-sama semen, sama apa itu ya. Itu ditanam dulu, soalnya kalau mau buat rumah itu pasti digali dulu tanahnya, baru bisa diisikan besi atau apa kayu, ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang lain di mute dulu ya, gininya. Apa namanya? Yuk, siapa Speakernya Dewi Dinda ini siapa ya? Oh, di mute dulu ya, Nak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah menentukan nilai fungsi dan menggambar grafik fungsi. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak apa itu fungsi? Ada yang masih ingat apa itu fungsi? Fungsi itu apa ya? Nah, ini ya. Fungsi itu adalah aturan yang memasangkan himpunan satu ke himpunan yang lainnya dengan syarat yang pertama, semua anggota di domain itu harus punya pasangan. Yang kedua, semua anggota di domain tidak boleh punya pasangan lebih dari satu, ya, itu syaratnya. Nah, untuk soal yang kemarin, yang ini. Nah, yang ini, soal nomor 2. Kira-kira itu fungsi enggak? Yang ini. Fungsi atau bukan? Diketahui df-nya itu x di mana 1 kurang dari x kurang dari 10. X itu adalah anggota bilangan bulat ganjil. Nah, kira-kira df-nya itu apa aja? Anggota bilangan bulat ganjil. Gimana, Nak? Nah, bilangan bulat ganjil. Oh, belum. Ini soalnya. Soalnya sudah terlihat? Nah, kira-kira df-nya berapa? df-nya berapa untuk soal nomor 2? 3,5,7 ya. Ya, coba kita gambarkan di sini 3 di situ. Ya. Ya, ini kayu dan bambu. Kalau sekarang sudah berkembang, kayu itu diganti apa sih? Oh, ini. Ya, 3. Ya, itu ya. Ya. Oke. Lanjut ya, itu yang harus tahu. Sekarang yang menggambarnya itu alat-alatnya itu juga 3, 5, dan 7. Oke. Nah, untuk apa namanya? Kodomainnya berapa? Kodomnya. Ya, sebagai 1. 3, 5, 7, 9 ya. Nah, yang untuk kodomainnya ini. KF di mana X kurang dari 15, X elemen bilangan prima. Nah, berapa kodomainnya? 2. Lagi. Bentar ya. Berapa? 3. 2.
Dua, 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 tiga, lagi, 5, 7, 11, 11, 13. Oke. Nah, sekarang aturannya kayak gimana? Aturan fungsinya itu jika dipasangkan menurut kelipatan dari, apakah tersebut merupakan fungsi? Nah, kelipatan dari sekarang. Kita lihat 3. 3 apakah kelipatan dari 2? 3 apakah kelipatan dari 2, anak-anak? Nah, 3 apakah kelipatan dari 3? 3 apakah kelipatan dari 3? Ya, 3 kelipatan dari 3. Lanjut. 5 apakah kelipatan dari 2? Tidak. 5 kelipatan dari berapa? 5 kelipatan dari 5 kelipatan dari 5 itu sendiri. Oke, 7 kelipatan dari berapa? Yang ada dari 2, 3, 5, 11, 13 ini kelipatan dari berapa? Kelipatan dari 7 juga ya. Nah, lalu 9. 9 kelipatan dari berapa? 3. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini kira-kira dia fungsi atau bukan? Fungsi atau bukan? Fungsi ya. Jadi ini fungsi. Untuk soal nomor 2 itu masih banyak yang keliru ya. Banyak yang menjawab 9 itu tidak punya pasangan sehingga bukan fungsi. Hal dia fungsi ya. 9 itu kan kelipatan dari 3. Jadi dia fungsi ya. Karena kan di domainnya yang ini semua punya pasangan. Nah, habis itu ada yang mendua kan tidak. Ya, jadi dia fungsi ya. Oke, udah paham dulu? Bisa bedain fungsi sama bukan fungsi? Bisa ya? Bisa membeda. Suaranya putus-putus ya? Tunggu ya, sinyalnya agak jelek ini di sekolah. Nah, sekarang kita beranjak menuju membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan sebelumnya? Cek, udah jelas ya suaranya, Miss? Cek. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu menentukan nilai fungsi ya. Terus yang kedua, menggambar grafik fungsi dan soal latihan. Oke, kita lanjut dulu yang ke pertama. Nah, nah, kalian pernah lihat kayak gini di parkiran? Di parkiran mall-mall atau enggak parkiran rumah sakit? Pernah nggak lihat? Di tempat parkirnya tuh. Nah, untuk 1 jam pertama itu bayar parkir 2.000 dan 1 jam selanjutnya itu bayar parkirnya 1.000 kayak gitu. Pernah ya? Nah, kira-kira kalau ada pengunjung yang parkir di jam 9 sampai jam 10, terus dia akan melanjutkan parkir di tempat parkir tersebut, kira-kira berapa sih dia kena biaya parkir kalau dia parkir dari jam 10 sampai jam 11, dari jam 10 sampai jam 12, atau dari jam 10 sampai jam 1 siang? Berapa masing-masing dia kena gitu. Nah, masalah ini bisa kita selesaikan dengan rumus fungsi ya. Ya, jadi nanti kita akan mengenal mengenai rumus fungsi ya. Nah, rumus fungsi seperti nanti. Rumus umumnya seperti ini ya, fx sama dengan a tambah bx ya. Yang mana fx itu adalah nilai fungsinya ya. Sebenarnya udah dapat ini waktu kalian belajar aljabar ya di kelas 7. Yang yang ini namanya konstanta atau nilainya yang tetap.
Udah, terus B ini namanya koefisien. Ya. Terus X-nya adalah variabel atau ubah, artinya nilainya yang berubah-ubah seperti itu ya. Jadi ini rumus umum fungsi ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kasih contoh dulu ya, caranya gimana. Nah, misalkan diketahui DF ini 1, 2, 3, 4. Kemudian rumus fungsinya 5 ditambah 3GX gitu ya. Kemudian tentukan ring fungsi tersebut untuk domain yang ada. Ring itu apa? Daerah hasil ya. Hasilnya berapa? Nah, caranya menjawab ini. Ini domainnya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, domain yang itu merupakan X-nya yang akan kita ganti dengan nilai X-nya yang di sini ya. Nah, untuk X-nya 1, berarti F1 itu sama dengan, tadi rumus fungsinya kan ini. Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Udah ya? Sudah sekarang? Nah, untuk X sama dengan 1, berarti dia F1. Berarti nanti X yang 1 itu kita ganti di sini ya. Ini rumus fungsinya kan 5 ditambah 3X. Nah, berarti untuk X yang sama dengan 1, kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 5 ditambah 3 kali 1. Hasilnya 8. Kayak gitu ya. Nah, untuk X-nya sama dengan 2. F2-nya berarti 5 ditambah 3 kalikan 2. Hasilnya 11. Untuk X3, 5 ditambah 3 dikalikan 3 sama dengan 14. Untuk X sama dengan 4, 5 ditambah 3 kali 4. Ya, jadinya 17. Sehingga nanti kita dapat ringnya atau dari hasilnya itu 8, 11, 14, dan 17. Kayak gitu. Nah, itu caranya menentukan nilai fungsi jika ada domainnya. Ya, nanti ditentukan nilai domainnya. Paham dulu sampai sana, anak? Cek. Paham ya? Yang lain gimana? Oh gitu ya. Miss ulangi ya. Nah, oke, Miss ulangi ya. Untuk menentukan nilai fungsi ya. Jadi kan di soalnya itu kalian dikasih domainnya sama rumus fungsinya. Diminta menentukan ring fungsi ya. Ring itu adalah daerah hasil atau nilai fungsinya ya. Nah, ini kan domain 4. Berarti caranya menjawab untuk domain sama dengan 1. Nah, ini kan ada 1 di sini. Berarti X sama dengan 1. F1 sama dengan 5 ditambah 3 dikalikan X-nya ini. X-nya kan kita ganti dengan 1. Karena di sini untuk X sama dengan 1. Berarti untuk X sama dengan 1, nilai fungsinya adalah 8. Kayak gitu. 5 ditambah 3 kali 1. Kayak gitu ya. Nah, untuk X sama dengan 2, F2 itu sama dengan 5 ditambah 3 kali 2. Ya, berarti untuk F2, X sama dengan 2, nilai fungsinya 11. Untuk X sama dengan 3, sama kayak gitu. Berarti F3 sama dengan 5 ditambah 3 dikalikan 3. Sama dengan 5 ditambah 9, 14. Tuh. Ya, untuk X sama dengan 4, juga gitu caranya. Berarti 5 ditambah 3 dikalikan 4. Jadinya 17. Sehingga nanti dapat ring fungsinya itu 8, 11, 14, dan 17. Ya. Itu caranya menentukan nilai fungsi. Berarti ini nanti nilai fungsinya dia. 8, 11, 14, dan 17. Untuk domain yang diketahui. Seperti itu. Gimana? Yang lainnya? Sudah paham? Sudah? Cek. Sudah. Oke. Lanjut. Nah. Kemudian mana nih? Dari dari contoh tersebut, coba kalian jawab dari permasalahan parkir sebelumnya. Nah, ini tadi Miss kan kasih permasalahan mengenai parkir. Nah, parkir area Rp Rp2.000 untuk 1 jam pertama, Rp1.000 untuk 1 jam selanjutnya. Nah, gimana sih caranya menentukan rumus fungsi serta jawabannya? Ya, nilai fungsinya berapa? Nah, caranya oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan rumus fungsinya. Nah, untuk permasalahan parkir yang ini, rumus fungsinya, nah ini.
untuk 1 jam pertama. Berarti kan tetap dia 1 jam pertama itu 2000. Berarti ini sebagai konstantanya dia, nilai tetapan atau A-nya. Ya. Terus untuk 1 jam selanjutnya berarti dia 1000. Berarti ini sebagai koefisiennya karena dia yang terus berlanjut, ya. Berlanjut dia 1000 kayak gitu. Sehingga nanti rumus fungsinya dapat nih 2000 fx sama dengan 2000 ditambah 1000x kayak gitu. 1000-nya yang berulang kan setiap 1 jam berikutnya dia akan bertambah 1000 kayak gitu. Paham maksudnya? 1000-nya ini tetap dia. Nah, makanya itu namanya konstanta atau tetapan. Yang 1000 ini koefisiennya yang akan berulang dia. Karena dia setiap 1 jam itu bertambah 1000. Makanya 1000 dikalikan X. Entah berapa kali X-nya bertambah kayak gitu. Bisa untuk menentukan rumus fungsinya? Cek anak-anak. Paham untuk menentukan rumus fungsinya? Paham? Oke. Sekarang yang kedua, caranya menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menentukan domain fungsinya. Ya, fungsi. Nah, domainnya, coba kita lihat permasalahannya ya. Nah, yang ini. Pengunjung sebelumnya sudah parkir dari jam 9 sampai jam 10. Berarti kan sudah kena dia 2000 itu. Dari jam 9 sampai 10. Nah, sekarang dari jam 10 sampai jam 11. Berarti kan 1 jam pertama itu namanya kan. Dari jam 10 sampai jam 11 kan 1 jam. Ya, berarti itu kita domainnya kita dapat 1. Mana tuh? Nah, yang ini. Kita dapat domain 1. Kemudian dari jam 10 sampai jam 11. Kok jam 10 sampai jam 11? Jam 10 sampai jam 12. Berarti kan jarak dari 10 sampai 12 itu kan 2 jam. Didapat domainnya 2. Dari jam 10 sampai jam 1 atau jam 13. Tuh, 13.00 WITA gitu misalnya tuh. 13.00 WIB. Itu kan dapat jadinya 3 jam. Jarak dari jam 10 nyari jam 1 siang itu kan 3 jam. Nah, berarti berapa biaya parkir untuk ketiga jam tersebut. Nah, berarti untuk X sama dengan 1, F1-nya 2000 ditambah 1000 dikalikan 1 sama dengan 3000. Ya, berarti nanti kalau dia parkir dari jam 10 sampai jam 11 kena biaya parkir 3000 kayak gitu ya. Kalau dia parkir dari jam 10 sampai jam 12 kena parkir 4000. Dari jam 10 sampai jam 1 kena parkir 5000 kayak gitu. Ya, bisa? Ngerti maksudnya? Cek. Ya, silakan, Kak. Ya. Nah, ini kan 2000 ditambah 1000 kali 2. Ini rumus fungsinya yang ini. Ya. Ya, dikali dulu ya anak-anak ya. Dikalikan dulu, berarti kan 2000 ditambah 2000 kan 4000 gitu. Bisa paham yang lainnya? Yang lainnya gimana? Oke. Coba kalau tanya, kalau misalkan dia parkir dari jam 10 sampai jam 6 sore, kira-kira berapa dia kena parkir? Parkirnya dari jam 10. Habis itu dia ngambil parkirnya dari jam 6 sore dia baru pulang gitu misalkan. Misalnya di rumah sakit nih lagi nungguin. Berapa? 10.000. Oke, Miss tampung dulu jawabannya. Yuk yang lain. Bagus ya, bagus tadi jawab 1000. Sampai jam 6 sore ya. Jam 6 sore itu berarti jam 18.00. 10.000 juga. Oke, kayaklah 10.000. Yuk yang lain. 10.000. Ya, 10.000 ya. Berarti itu X-nya berapa? Kalau dari jam 10 sampai jam 6 itu X-nya berapa? Berapa? 8. Oke. Nah, ini ya contohnya. Nanti ini jangan melihatkan saya ya, berarti itu X-nya 8 ya. 10.000 ya. Ya benar ya 10.000 ya. Berarti itu untuk X-nya 8 ya.
Berarti untuk X sama dengan 8. Kan dari jam 10 nyari jam 6 sore itu kan 8 jam ya. Berarti nanti kita ganti X-nya 8. Berarti F8 sama dengan 2000 ditambah 1000 dikalikan 8. Nah, berarti jawabannya 10.000. Nih, sinyalnya Miss agak-agak ya. Jadinya agak susah menjelaskan ini. Ya, nih 10.000. Oke. Oke, gitu caranya ya menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi ya. Paham sampai sana dulu? Ada yang ingin bertanya? Oke, paham. Sekarang kita lanjut dengan menggambar grafik fungsinya ya. Oke. Nah, untuk menggambar grafik fungsinya, kita buat tabel memanjang seperti ini ya. Yang di atas itu X, X-nya itu isinya domainnya ya. Tadi domainnya kan 1, 2, dan 3. Jam pertama, 2 jam kedua, dan 3 jam ya. Terus yang bawahnya kita isi nilai fx-nya atau nilai fungsinya ya. Tadi kan kita udah dapat nilai fungsi untuk sama dengan 1, dia dapat 3.000. Berarti bayar parkirnya 3.000 kan untuk x-nya sama dengan 1. Nah, untuk x-nya sama dengan 2, dia bayar parkirnya 4.000. Untuk x-nya sama dengan 3, dia bayar parkirnya 5.000. Nah, sekarang kita gambarkan di grafik fungsi, nanti jadinya seperti ini. Ya. Di sumbu mendatar, nah kalian kan udah belajar koordinat kemarin ya. Diingat kembali, di sumbu ini yang mendatar ini sumbu apa namanya? Seingat? Mendatar. Sumbu apa? Sumbu apa? Sumbu X. Yang tegak ini, yang tegak, sumbu apa namanya? Y. Nah, untuk yang sumbu datar ini ya, yang di sumbu X-nya ini, kalian kalian tuliskan domain fungsinya. Nah, fungsinya kan tadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Ya, untuk di sumbu Y-nya kalian gambarkan nilai fungsinya. Ya, kalau misalkan nanti nilai fungsinya dalam bentuk ribuan, ya, kalian nanti jangan mulainya dari 1, tapi mulainya dari 1000. Ya, kalau misalnya domain fungsinya dari ratusan, kalian mulainya dari 100, 200, 300, 400, 500, dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Nah, karena tadi domain nilai fungsinya kita mulai dari 2000, berarti kan dalam bentuk ribuan itu. Berarti nanti kalian mulainya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pasangkan. Tadi untuk tetapannya kan 2000, artinya konstantanya dia. Ya, untuk 1 jam pertama itu tetapannya 2000. Berarti 2000-nya itu kalau X-nya dengan 0 dia, kalau dia nggak bergerak ya. Kalau X-nya sama dengan 1, dia bayarnya 3000. Nah, cocokkan ya. Diingat kembali cara menggambar koordinat kemarin ya. Cara menggambar titik koordinat. Kalau untuk X-nya 2000, untuk X-nya 2, dia bayar parkirnya 4000. Cocokkan. Kalau X-nya sama dengan 3, dia bayar parkirnya 5000. Kemudian dari titik-titik yang ini, A, B, C, dan D ini kalian tarik guys yang memanjang. Ini dah yang disebut dengan grafik fungsinya. Berarti ini grafik fungsi untuk permasalahan parkir tadi ya. Bisa sampai sana? Paham caranya menggambar grafik fungsi? Bisa ya? Gampang ya? Oke. Nah, sekarang Miss ada soal latihan. Kalian coba ya, silakan siapkan buku dan pulpen. Pensil boleh. Pensil boleh, buku boleh. Ya, coba bacakan yang ini. Soal yang ini nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, ini soalnya. Di kota A terdapat 2 perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim, Lancar Jaya. Kedua perusahaan ini memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman setiap barang di kota A. Nah, ini maksudnya gini ya. Ini untuk kota tujuan B. Kalau Cepat Kirim 10 kilo pertama, dia biayanya 40.000.
Dan 1 kilo selanjutnya ditambah 1.500 kayak gitu. Kalau di Lancar Jaya 10 kilo pertama ke kota B biaya pengirimannya 30.000 dan untuk 1 jam berikutnya itu bayar lagi 2.000 kayak gitu. Ya, kalau ke kota C di perusahaan cepat kirim dia 10 kilo pertama bayar dia 35.000. Terus kalau 1 kilo berikutnya nambah lagi 2.400. Nah, sekarang coba kalian tentukan biaya yang dikenakan jika kota tujuan yaitu kota B dan berat pengiriman 13 kilo, 15 kilo, dan 17 kilo. Ini untuk perusahaan cepat kirim. Nah, kalau di cepat kirim, kalau misalnya kalian ngirim barang ke kota B, berat barang kalian 13 kilo, 15 kilo, dan 17 kilo, kira-kira berapa kalian kena biaya ongkir? Tuh. Biasanya kalian belanja online kayak ANT, JNE, si cepat. Apa namanya? Ada yang bisa menyimpulkan perbedaan apa yang Nah, itu dah ya. Contoh kasusnya. Nah, itu bisa kalian selesaikan dengan menggunakan rumus fungsi dan menentukan nilai fungsinya. Ya, dicoba dulu, nanti kita bahas sama-sama ya. Ya, jadi soalnya tentukan biaya yang dikenakan jika kota tujuannya ke kota B. Ya, terus berat pengirimannya 13 kilo, 15 kilo, 17 kilo. Dan perusahaan atau ekspedisinya itu adalah cepat kirim. Berapa kira-kira kalian harus bayar? Ya, lagi. Coba dulu ya. Nanti kalau sudah, kalian sudah ada yang selesai menjawab, nanti kirim ke WA-nya Miss ya. Ke WA-nya Miss. Nanti Miss share jawaban kalian ya. Nanti kalian jelaskan ke teman-temannya ya. Sekarang ini makanya pada model gede, pada anak model gede. 7B ya. Ya. Bisa disimpulkan di model apa yang boleh ini. Ya tidak apa aja yang didapat, apa aja yang bisa kamu tangkap. Silakan Cok. Ya. Ya. Nanti ya kalau yang udah ngirim. Ya. Oh, soalnya ketutupan. Oke. Ya. Kalau jenis-jenis teknologi apa aja? Kak, gede. Di mana soalnya, Miss? Ini soalnya, tentukan biaya yang dikenakan jika kota pengirimannya itu kota B, kota tujuannya yang ini. Ya, terus berat barang yang dikirim itu 13 kilo, 15 kilo, dan 17 kilo. Dan perusahaan tempat pengiriman atau ekspedisinya itu adalah cepat kirim. Bukan Lancar Jaya ya, yang cepat kirim. Kira-kira gimana? Pertama kalian tentukan dulu rumus fungsinya, kayak gimana. Habis itu tentukan domainnya. Habis itu tentukan tentukan nilai fungsinya, kayak gitu ya. Coba. Ya. Jenis-jenis apa nak? Kirim kemana, Miss? Ya, gue silakan. Ya, ada lagi. Ya, Kayla gimana? Ya, oke. Kirim ke WA-nya Miss. Ke WA-nya Miss. Yang mana aja boleh. Yang mana aja boleh. Lewat PC ya. Nanti Miss bagikan jawaban Kayla. Nanti Kayla jelaskan ya ke teman-temannya. Ya, oke. Oke, itu aja anak-anak, kalau itu ada kesimpulannya cuma mungkin anak-anak Ya, di mana Kayla kirim? semoga kalian semua langsung sehat ya. Dan Kayla. Yang tidak ada profil. Oke, oke sudah. Tunggu. saja. Baik.
Nah, ini jawaban dari teman kalian, Kayla Arsewa. Das 8A ya, Nak ya. Nah, ya silakan Kayla, coba dijelaskan dulu. Pertama mulai dari rumus fungsinya. Rumus fungsinya kayak gimana? Di situ domainnya kayak gimana? Dan nilai fungsinya ya. Coba Nak dijelaskan. Silakan Kayla. Untuk fungsinya yaitu 40.000 ditambah 1.500 Kali X, ya benar. Lanjut. Ya, Miss tulis tenang ya. Ditunggu Nak. Ya, ditunggu Kayla. Tunggu dulu Nak. Tar dulu Nak, tar dulu. Miss tulis ya rumus fungsinya dari Kayla itu sama dengan 40.000 X 40.000 ditambah 1.500 X gitu ya Nak ya. Ya, seperti itu ya. Nah, lanjut untuk domainnya DF-nya sama dengan 13, ya 15, 17. 15, 17. Oke. Nah, kemudian ringnya, nilai fungsinya. Nah, ini nilai fungsinya. Nah, ini. Langsung semuanya, Miss? Iya, langsung. Dari tiap domain, Nak, dari tiap domain. 13, nilai fungsinya 59.500. Berarti gimana ya dapat 59.500 itu? Jadi caranya dari domain 13 itu 40.000 ditambah 1.500 dikali 13. Dapatnya 59. 1.500 dikali 13 itu 16.500. Dapatnya 59 ya, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Kayak cara di atas. Ya. Selanjutnya 1.500 ya dikali 15. Yaitu 22.500. Ditambah 40.000 jadi 62.500. Ya. Lanjut. Yang terakhir. Untuk domain yang 17. 1.500 dikali 17 yaitu 25.500. Dapatnya 65.500. Itu. 25.500 ya. 65.500. Oke, ya. Terima kasih Kayla sudah jawabannya. Yang lain. Coba yang lain. Ada yang sudah dapat jawabannya? Siapa itu? Oh, Claudia ya. Coba Miss lihat dulu jawab. Ini Kayla. Claudia. Berarti tunggu ya. Sama ya. Oke, yang lain karena jawabannya sama. Coba yang dulu, yang jawabannya berbeda. Yang punya jawaban berbeda. Siapa kira-kira? Masih siapa? Siapa itu? Coba raise hand, Nak. Citra ya. Oke, silakan Citra. Di-share. Sudah dikirim jawabannya ke Miss? Sudah dikirim, Nak? Oke, silakan dikirim dulu ya. Yang lain tetap dicoba ya, karena belum tepat jawabannya. Kurang lagi sedikit aja. Belum pas ya. Oke, coba Miss cek dulu ya. Ini sekarang jawaban dari Citra. Citra kelas 8B ya, Nak ya? Tunggu, masih loading. Nah, oke. Ya, silakan Citra dijelaskan jawabannya. Pertama dari domainnya. Oke, domain fungsinya. Di mana dapat 3, 5, dan 7. Ya. Ya, oke. Lanjut. Lanjut, Nak.
X ya. Oke, lanjut. F3 40.000 1.500 kali 3 ya domainnya. Dapatnya 44,5. Oke, lanjut nak. Ya. Sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 5. Ya. Dapat 47,5. Ya. Terus yang untuk X-nya 7, untuk X-nya 7, dapatnya 50.000 Sama dengan 50.500. 50.500. Oke. 5, 4, 5, 4, 5, 7, 105. Ya. Oke, Nana tepuk tangan dulu buat Citra. Jawabannya benar ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Citra. Ya, jadi jawabannya seperti ini ya. Tadi untuk Kayla dan Claudia masih keliru dalam menentukan domainnya ya anak-anak ya. Karena kan ya kita lihat kembali soalnya. Nah, yang mana ya soalnya? Nah, yang ini. Kan di 10 kilo pertama dia sudah bayar 40.000. Berarti untuk 10 kilo itu dia jadi konstantanya. Berarti 40.000. Nah, yang ini 40.000 ditambah. Nah, satu berikutnya dia bayarnya 1.500. Berarti ini benar ya fungsinya. Untuk fungsinya itu 40.000 ditambah 1.500 dikali X. Ya. Kemudian untuk menentukan domainnya. Nah, karena ini kan 10 kilo. Nah, bilang dah kalian hitung manual tanpa memikirkan rumus fungsi. Kalian mau ngirim barang 13 kilo. Sekarang 10 kilo itu udah bayarnya 40.000. Kemudian kan kalian jadi bayar lagi 3 kilonya. 40.000 udah ditambah lagi 3 kilonya. Berarti kan lagi 4.500. Nanti kalian bayar untuk 13 kilo itu 44.500. Kayak gitu. Berarti domainnya nanti yang 3-nya ini, bukan yang 13 ya. Dikurangi 10 dia, karena 10.000 pertama itu menjadi konstanta, sudah dibayar 40.000. Sama kayak ini, sama kayak yang di sini ya. Nah, sama yang kayak di sini. Mana tuh ya? Nah, ini kan X-nya 1, domainnya itu 123. Berarti kan tadi kan yang ini soalnya, mana soalnya? Nah, yang ini soalnya. Lambat sekali. 10 sampai jam 11. Kan domainnya bukan 11 Miss tulis, tapi 1 karena dia sudah dikurangi jam 10. Jaraknya dari jam 10 dari jam 11 itu 1 jam. Nah, sama kayak yang di sini. 13 kilo. Jaraknya dari 10 kilo nyari 13 kilo itu kan 3 kilo selisihnya. Ya, berarti nanti domainnya pakai yang 3 kilo. Dari 15 kilo nyari 15 kilo, selisihnya 5 kilo. Ya. Misalkan nanti ini yang ditentukan itu bukan 10 kg pertama, tapi 5 kg pertama. Berarti ini di soalnya kalian kurangkan dengan 5 kilo. Nanti domainnya 8, 10, sama 12. Kayak gitu ya. Ngerti? Paham maksudnya? Untuk menentukan domainnya? Ya, bukan ini yang dipakai ya. Tapi lihat dulu, untuk konstantanya itu di mana? Ada di 10 kilo pertama. Nanti kalian kurangi 10. Kalau yang kayak ini kan juga kayak sama kayak tadi. Nah, yang ini, soalnya yang ini. Kan domainnya 1, 2, 3, bukan 11, 12, 13. Bukan kayak gitu ya. Oke, sampai sana dulu. Paham anak-anak? Yang lainnya gimana? Bisa? Oke, lanjut lagi satu soal aja ya. Sekarang masih dengan soal yang sama. Masih dengan soal yang sama. Coba kalian kalau misalkan ke kota C, tujuan pengirimannya ke kota C. Di situ ekspedisinya lancar jaya. Kira-kira berapa kena biaya ongkir kalau kirim barangnya segini? Sama 13, 15, dan 17. Habis itu kalian bandingkan mana kira-kira lebih murah biaya ekspedisinya. Coba sekarang ke kota, jangan ke kota B deh, ke kota B ya, bukan ke kota C ya, ke kota B anak-anak ya, ke kota B, habis itu pakai ekspedisinya lancar jaya, ke kota B ya, bukan ke kota C.
jumlah pengirimannya masih sama, 13 kilo, 15 kilo, dan 17 kilo. Habis itu kalian bandingkan yang mana kira-kira lebih murah. Apakah ke paket kirim atau Lancar Jaya? Gimana tadi, Miss? Coba ulang, Miss. Tadi kan ini untuk kotak ini ya, soal yang di bawahnya diganti. Tentukan biaya yang dikenakan jika kota tujuannya itu kota B, berat pengirimannya sama 13, 15, 17, cuman perusahaan pengirimannya itu sekarang pakai Lancar Jaya. Tadi kan pakai cepat kirim, sekarang pakai Lancar Jaya. Apa bayar kira-kira? Sudah selesai jawab gimana, Miss? Maaf, Miss, kalau udah selesai gimana? Dicoba ya, nanti kalau yang sudah seperti biasa kirim ke WA-nya Miss. Di situ kalian jelaskan jawabannya ya. Ya nanti selain Citra, selain Kayla dan Claudia ya yang belum Miss berikan kesempatan dulu. Bentar, Miss. Oke, silakan. Ya, yang sudah silakan dikirim nak jawabannya ke WA-nya Miss ya. Nanti kalian jelaskan. Untuk yang belum dapat giliran yang belum sempat mengajukan pendapat dulu ya. Yang lain dulu ya. Sudah, silakan. Tak apa-apa salah. Nanti Miss kan koreksi jawabannya. Siapa nih ngirim? Tunggu ya, Miss Cek. Siapa? Oh, Claudia. Oke, yang lain dulu. Oke, yang lain dulu ya, Nak ya. Kasih dulu kesempatan temannya. Oke, yuk yang mau, yang lain. Caranya masih sama ya. Pertama tentukan rumus fungsinya, yang kedua domainnya, kemudian nilai fungsinya tiap domain. Ya, jadi ini materi fungsi yang akhir ya anak-anak ya. Habis itu kita lanjut ke bab selanjutnya, itu tentang persamaan garis. Ya, agak padat materi matematikanya ya. Tapi Miss akan berusaha mengajar poin-poinnya aja ya, sesimpel mungkin biar kalian paham ya. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa ajukan pertanyaan ya atau protes ya. Misalnya Miss ngajarnya terlalu cepat atau gimana, disanggah aja ya, ditanyain ke Miss. Miss saya kurang paham Miss, yang ini gitu misalkan ya. Oke, yuk yang mau. Siapa nih? Oke.
Udah ada yang ngirim ya? Belum. Atau Miss tunjuk aja ya? Oh, Yastika ya? Di mana ngirim, Nak? Tidak. Oh, ini. Ya, sudah masuk jawabannya. Oke, dari Gede Yastika Pranata. Ya, dicoba, Nak, dijelaskan jawabannya. Nah, ini jawaban dari Yastika. Pertama, tentukan dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya gimana, Nak? Fx sama dengan 30.000 ditambah 2000 ya. Ya, jadi ini rumus fungsinya. Untuk jawaban Ayastika, Fx-nya sama dengan 30.000 benar dah, ditambah 2000x. Ya, itu rumus fungsinya. Oke, lanjut, Nak. Domain fungsinya. Domain fungsinya sama ya. Ya, 357. Oke, lanjut. Nilai fungsinya sekarang. Ya, untuk X sama dengan 3, berarti dia biaya ongkos kirimnya 36.000 ya. Oke, lanjut. Ya, benar 40.000. Oke, selanjutnya. Ya, 44.000 ya. Jadi benar. Untuk dia ngirimnya 13 kilo, bayarnya 36.000. Untuk 15 kilo, bayarnya 40.000. Dan untuk yang 17 kilo, bayarnya 44.000. Menurut Yastika, yang kira-kira lebih murah? Pakai cepat kirim atau lancar jaya? Ya, pakai lancar jaya ya, lebih murah ya. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu caranya menentukan nilai fungsi dan menggambar grafik fungsi. Sampai sana dulu, kira-kira ada pertanyaan? Ada yang kurang paham gitu misalkan. Sudah? Bisa? Nanti kalau Miss berikan soal yang serupa atau nggak kalian menemukan permasalahan yang serupa, kalau kalian lagi kemana gitu misalnya mau ke mall itu kan kalau kayak di supermarket kayak di level 21 kayak di MBG itu kan parkirannya pakai per jam ya sekarang ya. 1 jam pertama bayar 2.000 gitu misalkan. Ya. Atau kalian pernah dengar ada bule yang buat TikTok atau story Instagram itu dia protes dia bayar parkir di bandara sampai jutaan itu. Sempat ya? Sempat. Nah, karena itu bayar parkirnya itu berlanjut ya. Dia bayar 10.000 misalkan untuk mobil 1 jam pertama. Untuk 1 jam selanjutnya bayar lagi. Dia naruh mobilnya sampai 1 bulan gitu misalkan. Ya jelas dia kena parkir sampai jutaan ya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Ya nanti kalian kalau mau parkir di mall itu hati-hati aja ya. Jangan jangan terlalu lama kalian parkir. Kalau mau keliling-kelilingnya itu jangan terlalu lama karena nanti kalian banyakan biaya parkirnya daripada belanjanya ya. Paling kalian belanja beli apa aja sih. Tuh ya, nanti itu bisa kalian perhitungkan dengan menggunakan rumus fungsinya ya. Nah, sampai sana dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang masih agak kurang paham itu. Nanti untuk untuk recordannya ini akan Miss upload nanti di YouTube-nya Miss ya. Nanti Miss kirim linknya. Nanti kalau kalian masih agak kurang paham itu kalian bisa tonton kembali penjelasannya Miss ya. Dan untuk nanti yang ikut di sini, ikut di Jmeet-nya Miss, di screenshot ya Nak ya. Nanti dikirim ke grup di diisi nama kalian ya. Nanti Miss belikan nilai plus untuk yang bisa ikut ya. Nah, sampai sana dulu penjelasannya Miss. Ada yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini?
Dede Rusandi. Di tas. Bawa. Oh iya, belum ketemu chargermu? Iya. Ayo, ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Citra, silakan nak. Lalu menggambar grafik fungsi. Iya, betul ya. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat melekat ya, menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian ya. Bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, walaupun biar tidak jadi sekedar teori saja ya. Biar nggak matematik belajar XY itu ya. Jadi pasti ada penerapannya. Setiap ilmu yang kalian dapatkan itu pasti bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi nggak ada percumanya belajar ya. Pasti ada manfaatnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena tadi kita awali dengan doa, mari sekarang kita akhiri dengan doa juga. Ya, jadi doa akan Miss langsung pimpin. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya. Jadi silakan kalian bisa meninggalkan room ini ya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang, ada yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa chat personal Miss atau chat Miss di grup ya. Wah, ini ada yang baru join nih. Miss tolak aja deh. Oke, ya, silakan meninggalkan grup. Iya, sama-sama anak-anak. Iya, siap. Oke.